Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul adzim. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai lan kita bikak majelis kita dalu menika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ugi salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo sareng-sareng kula panjenengan tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunianipun dumateng kula panjenengan saengga dalu punika saged nglajengaken kajian bab tafsir Imam Ibnu Katsir yang bisa bahasa Jawa. Kuatir tidak bisa. Ya, alhamdulillah malam hari ini nyampe ke ayat 8 dan 9 dari surah Al-Baqarah. Namun sebelumnya marilah rasa syukur kita ungkapkan dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas qudwah hasanah teladan kita, junjungan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai yaumul qiyamah. Dan insyaallah kita termasuk di dalamnya, amin. Tidak lupa untuk keberkahan majelis kita, untuk kesehatan dan barokah untuk keluarga kita yang di rumah, serta untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, serta saudara-saudara kita yang baru saja mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan barokahnya tersampaikan kepada semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini ayat 8 dan 9 surah Al-Baqarah yang sudah saya bacakan di depan. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, kalau diterjemahkan, dan di antara manusia, may yaqulu, ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal mereka hanya menipu illa anfusahum, diri mereka, wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat kemunafikan
atau yang disebut dengan nifak. Jadi ada orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Saya beriman kepada Allah, atau aku beriman kepada Allah, atau kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman, karena imannya hanya, bahasanya lari nom-nom itu, hanya di bibir saja. Jadi imannya tidak sampai ke dalam hati mereka. Dan mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir itu punya tujuan. Dan tujuannya luar biasa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kan luar biasa ya Pak, Gusti Allah dibujuk ini terus pripun gitu ya. Karena memang mereka nggak yakin, mereka tidak mengimani, tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan mereka itu hanyalah ucapan yang berupa di bibir saja. Tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Dengan ayat ini Allah menegaskan bahwa ada sifat yang disebut dengan nifak. Itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi ngakune apik ning tibake Allah, kan ngaten nggih. Jadi kebaikannya dinampakkan, diikrarkan, padahal sesungguhnya apa yang ada di dalam dirinya itu adalah keburukan. Nah, sedangkan sifat nifak itu sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan, nifak pokok masalah akidah. Dengan nifak ini menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Jadi lisannya mengatakan beriman kepada Allah, sedangkan hatinya bertolak belakang dengan apa yang diucapkan, dan orang-orang ini kekal di dalam neraka. Yang kedua, tadi yang pertama adalah i'tiqadi atau akidah atau keyakinan. Yang kedua ada nifak yang sifatnya amali. Jadi yang termasuk di antara dosa-dosa terbesar seperti yang akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan khusus di dalam bab ini. Jadi nifak amali itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataannya berbeda dengan perbuatannya. Ini menurut Ibnu Juraij, beliau mengatakan orang yang berbuat nifak itu disebut orang munafik. Kalau di dalam hadis itu ciri-ciri munafik itu ada berapa Pak? 3. Jadi orang yang melakukan perbuatan nifak itu adalah orang munafik. Yaitu menurut Ibnu Juraij, orang yang perkataan berbeda dengan perbuatan, apa yang dirahasiakan berbeda dengan yang ditampakkan, isi hatinya berbeda dengan perilakunya, dan penampilannya berbeda dengan yang tersembunyi darinya. Ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik terdapat pada surat-surat Madaniyah. Karena di Mekah belum ada kemunafikan. Dan surah Al-Baqarah adalah salah satu surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah, sudah hijrah.
Di antara mereka mukmin ada yang menampakkan kekufuran karena terpaksa, itu ketika mereka berada di Makkah. Jadi kalau di Mekah itu sebaliknya, banyak kaum mukminin yang terpaksa menampakkan kekafiran untuk menyelamatkan keimanannya. Karena ketika periode dakwah di Makkah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tekanan terhadap kaum muslimin itu begitu luar biasa. Jumlah mereka baru sedikit dan rata-rata mereka adalah kaum lemah di antara yang lain. Sehingga tekanan-tekanan dari penguasa terhadap keimanan mereka itu begitu luar biasa. Jadi kalau ada kebaikan ditekan oleh yang berkuasa itu sudah dari dulu, Pak, bukan hanya sekarang. Zaman Nabi seperti itu. Bahkan sampai mereka diboikot, bahkan diusir dari Mekah, sehingga baginda Nabi harus hijrah ke Madinah. Itu karena tekanan yang sangat luar biasa. Nah, periode Madinah itu muncul orang-orang munafik. Di periode Mekah belum ada. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di sana ada kaum Ansor yang terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Yang di masa jahiliyah mereka menyembah berhala seperti dilakukan penduduk musyrik Arab pada umumnya. Dan ada orang-orang Yahudi serta ahlu kitab. Itu di Madinah. Yang masih beribadah seperti para pendahulu mereka yang terdiri dari 3 suku, yaitu Bani Qainuqa sebagai sekutu Khazraj, Bani Nadir dan Bani Quraidah sebagai sekutu Aus. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan masuk Islamnya kaum Ansor dari 2 suku yaitu Aus dan Khazraj, dan masuk Islamnya beberapa orang dari Yahudi seperti Abdullah bin Salam, saat itu benih kemunafikan masih belum muncul, karena saat itu kaum muslimin belum memiliki kekuatan yang ditakuti. Jadi kemunafikan itu muncul ketika kaum muslimin sudah mulai nampak secara tatanan sosial, nampak mulai memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Bahkan Rasulullah ketika awal datang di Madinah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab di sekitar Madinah. Hingga saat terjadi perang Badar, Allah Azza wa Jalla menjadikan Islam dan kaum muslimin menang. Lantas sosok Abdullah bin Ubay yang berasal dari Khazraj selaku pemimpin 2 suku tersebut di masa jahiliyah. Bahkan mereka sudah bermaksud hendak menjadikannya sebagai raja. Jadi Abdullah bin Ubay itu hampir dijadikan sebagai raja oleh kaumnya. Kemudian datanglah Islam dan mereka pun masuk Islam, sehingga lupa dengan niatan mereka menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai raja. Maka Abdullah bin Ubay memiliki rasa benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian dikenal sebagai bapak kemunafikan, karena memang awal-awal munculnya benih kemunafikan itu dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya wapi Pak Abdullah, tapi ternyata Allah mentakdirkannya seperti itu. Saat itu ia berkata, Abdullah bin Ubay, ini adalah perkara Allah Azza wa Jalla yang telah menghilangkan kekuasaanku. Jadi orang-orang dulu, baik Quraisy maupun orang-orang Yahudi, suku Aus dan Khazraj yang enggan atau tidak mau menerima Islam dan dakwah baginda Nabi, rata-rata dilatar belakangi oleh
keengganan mereka, khawatir kehilangan napa Pak? Kedudukannya, khawatir kehilangan kekuasaannya. Karena mereka beranggapan ketika mereka masuk Islam, ya otomatis mereka harus tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang menjadikan kemudian mereka enggan untuk menerima. Maka Abdullah bin Ubay terpaksa masuk Islam, ya, dengan diikuti oleh beberapa kelompok orang yang sehati dengannya dan kelompok lainnya dari ahlu kitab. Maka pada saat itulah terdapat benih kemunafikan di antara penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah. Sedangkan dari pihak kaum muhajirin yang dulu Islamnya di Mekah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang menjadi munafik. Karena tidak ada seorang pun dari mereka yang melakukan hijrah dengan terpaksa. Semuanya berhijrah karena keikhlasan dan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ada yang berhijrah dengan meninggalkan harta, anak, tanahnya karena mengharapkan negeri akhirat yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ayat tadi itu menjelaskan kepada kita tentang ada sikap dan sifat nifak yang pelakunya disebut dengan munafik. Dan tokoh utama kemunafikan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat Rasulullah SAW tentang ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tentang ayat ini Muhammad bin Ishaq meriwayatkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang munafik dari suku Aus dan Khazraj. Berikut orang-orang yang memiliki kesamaan sifat dengan mereka. Dengan demikian juga Abu Al-Aliyah, Al-Hasan, Qatadah dan As-Suddi menafsirkan ayat tersebut dengan maksud sama, yaitu orang-orang munafik dari dua suku tersebut. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memperingatkan tentang sifat-sifat orang munafik agar orang-orang beriman tidak tertipu dengan keadaan lahiriah mereka, sehingga itu menjadi kerusakan yang besar karena tidak adanya kewaspadaan dari mereka dan dari keyakinan keimanan mereka, padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang kafir. Maka nifak adalah bahaya yang besar karena para pendosa dianggap orang yang baik. Orang-orang yang nifak ini kalau tidak ngerti maka dianggap orang yang baik. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dengan ayat ke-8 dari surah Al-Baqarah tadi, yang artinya ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Di ayat yang lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ada satu surat khusus, yaitu surah Al-Munafiqun, ya, surah yang ke-63. Di ayat yang pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya. Maksudnya kesaksian mereka hanya ketika berhadapan dengan baginda Nabi, bukan sebenarnya. Oleh karena itu mereka menegaskan kesaksiannya dengan inna, yaitu sesungguhnya, dan lam taukid, benar-benar pada susunan khabarnya. Innaka la rasulullah.
Kami beriman kepada sebagaimana mereka menegaskan dengan berkata kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal keadaan mereka sebenarnya tidak seperti itu. Allah Azza wa Jalla mendustakan pengakuan mereka atau tidak mengakui pernyataan keimanan dari orang-orang munafik ini. Di kelanjutan ayat tadi, innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Ya. Hampir sama dengan wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nah, jadi pernyataan keimanan mereka hanya sebuah kebohongan belaka. Jadi itu khabar, berita dari Allah Azza wa Jalla kepada baginda Nabi dan kepada orang-orang mukmin supaya mereka mengetahui dan waspada. Jadi kalau dulu itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah diberitahu langsung oleh Allah. Siapa-siapa orang munafik ini ada daftarnya gitu. Nah, kalau kita sekarang nggak ada, kita nggak ada, makanya diri kita masing-masing yang harus kemudian, nah Bapak Boso Jawa ini ku ngoncei, mengevaluasi, bermuhasabah terhadap diri kita sendiri. Kira-kira pernyataan keimanan kita dengan dua kalimat syahadat itu montenanan apa dereng. Nah, itu nanti kita sendiri yang bisa mengukur. Ukurannya adalah seberapa kita siap menerima semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sikap menerima itu dulu. Kalau menjalankannya itu bisa bertahap, berproses. Tapi menerima kebenaran dari Allah itu harus sudah kita tanamkan di dalam diri kita sebagai bentuk kesungguhan dari keimanan kita. Nah, kemudian firman Allah Azza wa Jalla tentang yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yaitu dengan menampakkan keimanan sekaligus sembari menyembunyikan kekufurannya. Dengan bodohnya mereka meyakini bahwa mereka dapat menipu Allah Azza wa Jalla dengan cara itu. Dan itu akan bermanfaat bagi mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga berhasil seperti berhasilnya di hadapan sebagian orang-orang beriman. Jadi memang kalau menurut Gus Baha nih, kalau kita sering mendengarkan logika keimanan beliau itu luar biasa. Memang agama iman kepada Allah itu hanya bisa diterima oleh orang yang cerdas, oleh orang yang berakal. Karena hampir semua ayat-ayat itu menuntut kita menggunakan logika dan akal kita. Nah, sehingga seperti ini adalah contoh kebodohan. Gusti Allah apa dibujui, ini kan berarti kan kebodohan yang sangat nampak sekali gitu. Jadi mereka merasa dengan pernyataan mereka bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir di hadapan Rasulullah dan orang-orang yang beriman, itu Rasulullah dan orang beriman percaya dan mereka yakin Allah juga percaya dengan pernyataannya gitu. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di dalam diri kita. Jangankan yang sudah kita ucapkan, apa yang masih, nah Bapak, istilah Jawa ini ku grenjet teng lebete manah niku pun Gusti Allah pun pirsa. Lah kok ape dibujui lah, ini kan berarti kan sebuah kebodohan yang luar biasa. Artinya
logika keimanan itu harus kita konstruksi dalam diri kita supaya menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perso apa yang ada di dalam hati mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya ini adalah Allah, bahwa mereka bukan musyrikin sebagaimana mereka bersumpah kepadamu di sini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Jadi ketika mereka masih ada di dunia pun, kemunafikan itu sudah dibuka dan dibongkar sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi dan kepada orang-orang mukmin. Nah, tentang kisah orang-orang munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini selain di dalam Quran surah Al-Munafikun, ada banyak di ayat yang lain. Termasuk di antara yang banyak mengupas adalah surah Al-Baqarah serta surah At-Taubah. Di sana Allah menjelaskan tentang mereka, kebohongan mereka, perilaku mereka, niatan mereka, hampir semuanya kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghinakan mereka di dunia. Nah, jadi mereka di dunia yang Jawi niku istilahnya apa Pak? Dileh nih, pirsa nggih dileh nih niku. Nah, seperti itulah keberadaan orang-orang munafik dalam kehidupan dunia, dan di akhirat mereka kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menghadapi mereka yang berkeyakinan seperti itu dengan firman-Nya, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi rumangsane sukses bujuki Gusti Allah kali Kanjeng Nabi. Padahal sing dibujuki niku nggih awake dhewe. Nah, itu orang-orang munafik itu seperti itu. Yaitu mereka tidak merasa telah tertipu. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan siapa yang lebih baik pembalasannya? Allah Azza wa Jalla. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Di antara para ahli qiraah ada yang membaca wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan dua cara baca itu pada dasarnya kembali kepada makna yang sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Jarir rahimahullah berkata, jika ada yang berkata, bagaimana mungkin orang munafik dikatakan dapat menipu Allah Azza wa Jalla dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menampakkan dengan lisannya sesuatu yang bertentangan dengan yang diyakininya sebagai alat untuk melindungi dirinya? Maka bisa dijawab bahwa tidak terhalang bagi orang-orang Arab untuk menamakan seseorang yang berbicara sesuatu yang bertentangan dengan hatinya untuk melindungi dirinya agar selamat dari yang ditakutinya sebagai penipu. Demikian juga dengan orang munafik, dinamakan menipu Allah Azza wa Jalla dan orang-orang beriman dengan menampakkan ucapannya untuk melindungi dirinya dari dibunuh, ditawan dan disiksa, padahal ucapan itu tidak sama dengan yang tersembunyi dalam hatinya.
Seperti itulah perangai mereka. Meskipun dapat menipu orang-orang beriman di dunia dengan perbuatan tersebut, namun sebenarnya dirinya sendiri yang sedang tertipu. Karena ia melakukan sesuatu yang dianggap telah sampai kepada harapan dan kebahagiaan, padahal pada hakikatnya ia sedang menghampiri siksaan dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Maka itulah tipuan untuk dirinya sendiri, karena ia mengira saat ia sedang menyakiti dirinya sendiri itu, ia sedang berbuat baik kepada dirinya. Sebagaimana yang ditegaskan tadi oleh Allah, wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi inilah pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya yang beriman, bahwa orang-orang munafik ketika sedang menyakiti dirinya sendiri dan mendapatkan murka dari Rabb-nya karena kekufuran dan pendustaan mereka, mereka justru tidak menyadarinya. Nanti di bab yang lebih detail, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan dibongkarnya kemunafikan orang-orang Madinah ini, yang orang-orang munafik ini, sampai-sampai ada sahabat yang kemudian memohon kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh si fulan." Ya, karena sudah sangat jelas kemunafikannya. Ya. Tapi baginda Nabi melarang, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menghukumi zahirnya, bukan batinnya. Tentang batinnya maka Allah yang akan menghukum mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan menurut Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Ibnu Jurayj tentang firman Allah Azza wa Jalla, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, yaitu mereka menampakkan la ilaha illallah dengan maksud untuk sekedar menjaga harta dan nyawa, padahal mereka sama sekali tidak mengimaninya. Jadi mereka beranggapan dengan mengucapkan kalimat ini di hadapan baginda Nabi, mereka menjadi mukmin, karena orang mukmin itu haram harta dan nyawanya, sehingga harus dilindungi oleh mukmin yang lain. Nah, mereka hanya dalam rangka itu, sehingga menampakkan pernyataan, bahkan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan baginda Nabi dan orang-orang mukmin. Sifat orang munafik menurut kebanyakan ulama adalah memiliki akhlak yang rendah. Lisannya membenarkan, tetapi hatinya mengingkari, dan perbuatannya menyalahi. Sikapnya di pagi hari berbeda dengan sikapnya di sore hari, dan begitu sebaliknya. Nah, tiang Jawi niku isuk tempe sore deli napa isuk deli sore tempe, Pak? Niki pun saged ulak-walik. Nek isuk deli sore tempe berarti kan matang. Nek isuk tempe sore deli lah niku sing bahaya. Nggih. Wis mateng mentah maneh gitu. Jadi sikapnya berbolak-balik ya, seperti perahu layar yang tertiup angin tidak tentu arah. Jadi manut arahnya angin kemana. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran penting yang harus kita ambil dari dua ayat ini adalah bahwa ada dan bisa muncul, bisa tumbuh dalam diri seseorang sifat nifak atau kemunafikan. Artinya kita sebagai seorang mukmin harus berhati-hati, terutama terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kemudian
dalam perjalanan hidup kita muncul sifat-sifat nifak ini yang kemudian melahirkan amal, melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kalau dalam hadis itu ciri orang munafik ada 3. Kalau dipercaya berkhianat, ya. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji mengingkari. Nah, itu nifak atau munafik dalam sisi amali, perbuatan. Nah, yang lebih berbahaya adalah munafik i'tiqadi seperti yang dicontohkan dan dimunculkan oleh orang-orang munafik di Madinah yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena itu pentingnya perintah Allah. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan itu bisa berbentuk apa saja. Saling mengingatkan juga bisa dalam bentuk apa saja. Peringatan itu tidak harus selalu bentuk kajian, majelis seperti ini, tidak. Tapi saling mengingatkan itu boleh jadi hanya dengan saling bertemu. Gini Muhammadan. Misalnya kita mau melakukan perbuatan yang salah, terus kepanggih kalih kula misalnya, otomatis terus mikir, waduh enek Pak Salim. Atau sebaliknya, ketika saya akan melakukan sebuah kesalahan, ketemu panjenengan, waduh, ketemu niki, masa saya akan berbuat maksiat. Nah, ini juga merupakan bentuk dari peringatan, saling mengingatkan. Nah, karenanya perintah untuk memilih, Pak, teman dan sahabat itu memang sangat penting. Saya kemarin melihat sebuah video TikTok yang menurut saya betul. Betapa kuatnya lingkungan itu akan membentuk karakter seseorang. Video ini pun apa, Pak? Video ini mentok niku anake kathah enten sedoso. Lah ten mriku enten anake ayam setunggal. Kene mboke akhire melok mentok niku. Lah awake dhewe iki gak tau tumon to, anake pitik niku ngelangi. Mergo kancane niku anake mentok, bendina teng banyu iki melok ngelangi gitu. Itu menunjukkan betapa kuatnya lingkungan itu akan membentuk karakter. Nah, disitulah kemudian maka di antara langkah untuk menguatkan keimanan itu adalah dengan membentuk lingkungan yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan bi'ah. Pentingnya kita punya lingkungan yang baik. Nah, termasuk lingkungan jamaah masjid itu berarti kan luar biasa. Nah, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali bergabung, berhubungan, bermuamalah dengan orang-orang yang mungkin non sewu secara keseharian tidak selalu bersama kita di masjid, atau bahkan dengan orang-orang yang dikenal di lingkungan itu orang yang non sewu tidak baik misalnya. Kita tetap harus bergaul dengan mereka. Bahkan salah satu ciri ketakwaan itu kan kita bersabar terhadap mereka. Itu juga bagian dari ketakwaan. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang kemudian melarikan diri, mengasingkan diri, ben rapetho wong. Nah, bukan seperti itu. Nah, disitulah kemudian menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang untuk merawat dan menjaga itu kita butuh bi'ah, butuh lingkungan yang baik. Saya jam pinten, Pak?
37. Alhamdulillah pas 2 ayat kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita Allah Azza wa Jalla menguatkan iman kita bersama, mengaruniakan hidayah, inayahnya kepada kita sehingga kita mampu menjaga dan menguatkannya iman kita ini dengan istiqomah, sehingga sampai akhir hayat kita ketika kita dipanggil oleh Allah dan peringatan dari Allah sudah banyak, banyak itu diantaranya adalah rambut kita sudah mulai putih, saudara-saudara kita yang kemarin bersama kita sudah tidak lagi bersama kita. Itu adalah peringatan yang mudah-mudahan dengan itu kita semakin kuat untuk berikhtiar mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari sifat nifak dan kemunafikan. Akhirnya mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.